Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Faisal Akbar Dermawan. Di sini saya selaku perwakilan dari kelompok 2 PPKN. Kelompok kami akan mengambil topik tentang hak asasi manusia. Sebagai warga negara yang baik, kita harus mengerti apakah itu hak asasi manusia dalam segi pengertian maupun dari segi implementasi. Oleh karena itu, kita mempunyai 5 narasumber yang akan kita tanya terkait dengan hak asasi manusia yang dimulai dari pekerja, ibu rumah tangga, mahasiswa, pelajar, dan juga masyarakat umum. Mereka akan kami tanya tentang yang pertama yaitu pengertian HAM, kemudian yang kedua yaitu contoh hak asasi manusia, yang ketiga yaitu tentang vaksinasi kebijakan yang berbayar atau yang gratis, kemudian yang keempat yaitu apakah kewajiban vaksinasi dapat melanggar hak asasi manusia, dan yang terakhir adalah bagaimana yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah terkait dengan vaksinasi di masa pandemi seperti ini. Baik, oleh karena itu silakan dilihat video dari kami berikut ini. Jelang vaksinasi di Indonesia, dari survei yang dilakukan Kemenkes, WHO, UNICEF, dan Indonesian Technical Advisory Group of Immunization pada September lalu, mayoritas masyarakat Indonesia sudah bersedia menerima vaksin COVID-19. Namun begitu, masih ada sekitar 7% masyarakat Indonesia yang menolak divaksinasi. Responden yang menolak menyebutkan faktor keamanan, efektivitas, serta kehalalan vaksin sebagai faktor pertimbangan mereka. Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Edward Omar Syarif Hiyarij mengatakan ada sanksi pidana bagi masyarakat yang tak mau disuntik vaksin corona. Hal ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Jadi ketika kita menyatakan bahwa vaksin ini adalah suatu kewajiban, maka secara mutatis mutandis jika ada warga negara yang tidak mau divaksin, maka bisa dikenakan sanksi. Bisa berupa denda, bisa berupa penjara, bisa juga kedua-duanya. Namun, Edward juga menambahkan hukum pidana ini menjadi jalan paling akhir. Pidana bisa dilakukan setelah sosialisasi maupun hukum lain tak lagi bisa berfungsi. Akan tetapi hal ini berbeda dengan Pasal 5 Ayat 3 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Oleh karena itu, di dalam Pasal 5 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan dikatakan, setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya. Hak di dalam aturan hukum memiliki pengertian bahwa setiap orang diberikan kewenangan dan kekuasaan untuk menentukan sendiri apakah menerima atau tidak menerima hak yang dijamin oleh negara. Salah satunya adalah melalui vaksin. Kita harus berpikir bahwa baik orang yang menolak vaksin maupun orang yang bersedia menerima vaksin, kedua-duanya itu memiliki pikiran yang sama, yaitu tidak ingin terkena COVID-19. Yang satu yang menerima vaksin itu berpikir bahwa dengan saya menerima vaksin, saya akan terbebas dari COVID-19. Yang satu yang menolak vaksin tetapi ingin tidak kena COVID-19 berpikiran bahwa vaksin ini apakah tidak akan menimbulkan penyakit baru di dalam tubuh saya? Apakah vaksin ini benar-benar dapat menjamin bahwa saya tidak akan terkena COVID? Apakah vaksin ini dapat benar-benar berfungsi secara baik? Karena belum pernah teruji. Apakah setelah menerima vaksin dalam jangka waktu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, bisa saja terjadi penyakit-penyakit baru pada tubuh. Bagaimana pendapat HAM menurut narasumber kami? Apakah kewajiban vaksinasi termasuk dalam pelanggaran HAM? Mari simak video kami berikut ini. Saya akan mewawancarai seseorang di samping saya. Bapak silakan memperkenalkan diri. Baik, Mbak Safa. Nama saya Dwi Yuda Wibisono. Saya bekerja di PT Ajinomoto Factory Mojokerto. Apa ada yang ditanyakan oleh Mbak Safa kepada saya? Baik, yang pertama, menurut Bapak, apakah HAM atau hak asasi manusia itu? Hak asasi manusia. Hak asasi manusia itu hak yang paling kodrati yang awalnya dari Tuhan Yang Maha Esa, yang sudah menjadi miliknya sejak dia lahir
dan tidak bisa direbut oleh atau diambil oleh orang lain. Tapi tentu saja HAM itu harus bersesuaian dengan hukum yang berlaku di mana dia berada, sehingga tidak terjadi pelanggaran HAM atau gesekan antara HAM tiap individu. Itu kalau menurut saya. Terima kasih. Nah, yang kedua, contoh hak dan kewajiban yang sering kita lakukan itu seperti apa, Pak? Kalau hak asasi manusia ya, salah satunya ya memeluk agama atau kepercayaan. Kalau kewajibannya ya tentu saja beribadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing tadi. Kemudian hak bersuara atau berpolitik, nah itu haknya dia bisa bergabung dengan partai politik tertentu ataupun memperjuangkan hak asasinya lewat partai politik itu, dan dengan kewajibannya tentu saja ya kepada partai itu. Atau juga hak yang termasuk hak asasi manusia adalah hak untuk mendapatkan perlakuan hukum yang adil, itu termasuk hak asasi manusia. Sebagai kewajibannya dia juga harus melakukan kewajibannya terhadap hukum yang berlaku di tempat dia berada itu tanpa harus melanggarnya, sehingga dia walaupun dalam peradilan atau hak peradilan itu dia bisa mendapatkan sesuai dengan hak-haknya tanpa melanggar hukum. Itu hak peradilan. Salah satu contohnya itu. Mungkin itu yang saya tahu. Yang nomor 3, terkait isu tentang kebijakan vaksinasi yang wajib dan berbayar, bagaimana pandangan Anda? Ya dulu vaksinnya ini kalau vaksin dalam kondisi tidak urgent ataupun tidak harus segera dilakukan ya, kalau berbayar ya itu pilihan karena tidak urgent ya. Tapi kalau dia sudah dalam kondisi yang sekarang ini COVID-19 yang menjadi pandemi, harusnya vaksin itu difasilitasi oleh negara. Kenapa harus negara? Karena negara berkewajiban menyehatkan rakyatnya, dan tidak semua rakyatnya itu siap atau mampu untuk membayar vaksin. Apalagi dalam kondisi ekonomi seperti ini, harusnya negara itu menjadi pelopor ataupun yang menjadi pelindung, sehingga vaksin itu seharusnya diberikan secara gratis kepada seluruh lapisan masyarakat, tapi juga mempertimbangkan kesiapan individu. Karena vaksin itu adalah sesuatu yang dibuat dari virus yang dilemahkan, jadi harus berhubungan dengan kesiapan fisik penerima vaksin. Jadi ya kalau dikatakan wajib ya bisa wajib, kalau dikatakan hak ya melihat dulu kondisi dari penerima siap atau tidak. Menurut Anda, apakah kebijakan vaksinasi yang berbayar tersebut jika diterapkan sama saja melanggar hak atau tidak? Lihat situasi. Tadi saya sebutkan, jika memang kondisi pandemi itu ya seharusnya tidak berbayar, sama saja mempersulit negara itu sendiri, karena akan menghambat. Karena pandemi itu suatu peristiwa yang massal dialami pada suatu wilayah dan harus dipercepat. Kalau harus mau berbayar, saya rasa banyak orang tidak mau bayar karena nggak tahu pun juga berapa harganya ya. Nggak semuanya mampu. Jadi harusnya negara dalam kondisi pandemi seperti ini ya tidak boleh membebankan masyarakat dengan bayar vaksin. Tadi kan Bapak menyebutkan bahwa vaksin itu harusnya digratiskan. Nah, selain itu Pak, apa yang seharusnya dilakukan pemerintah terkait vaksinasi di masa pandemi ini? Yang dilakukan pemerintah untuk melaksanakan vaksinasi. Ya sudah, gratiskan saja vaksin itu. Siapa bawa KTP mau kemana saja dicatat namanya, dimasukkan data. Sekarang zaman maju, datanya masuk, sudah punya nomor induk kependudukan, datanya masuk, sudah vaksin. Otomatis kalau datanya online seluruh Indonesia sudah bisa terdata itu. Di mana saja dia vaksin sudah masuk, harusnya seperti itu. Tidak perlu terlalu banyak syarat. Negara sudah mampu membeli vaksin, jadi jangan dipersulit lagi rakyatnya ini untuk mendapatkan vaksin. Itu pun juga demi kebaikan negara dan rakyat ini dan bangsa ini.
Itu menurut saya harus apa ya. Baik Bapak, terima kasih atas jawabannya. Ya sama-sama. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, perkenalkan, nama saya Melinia Putri Lemawati dengan NIM 1901024443. Di sini saya sedang bersama seseorang. Silakan perkenalan Ibu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sri Haryati. Profesi saya sebagai ibu rumah tangga saja. Apa yang perlu bisa saya bantu, Mbak Meli? Iya, baik. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan mengenai hak asasi manusia. Nah, menurut Ibu, pengertian dari hak asasi manusia itu apa sih? Hak asasi manusia itu atau HAM ya, itu sesuatu yang harus kita terima dari apa yang telah kita lakukan. Kayak contohnya dalam kehidupan sehari-hari, misalkan dalam kehidupan berkeluarga, sebagaimana suami memberikan nafkah pada istri itu juga merupakan hak seorang istri. Atau misalkan antara anak dan ibu, nah anak berhak menerima kasih sayang seorang ibu. Kalau untuk bernegara itu saya pernah dengar waktu sekolah dulu bahwasanya setiap warga negara itu berhak untuk mendapatkan penghidupan yang layak. Ya, berarti negara seharusnya wajib untuk memberikan kenyamanan, ketentraman pada warga negaranya. Dan itu pun diatur dalam Undang-Undang 1945, cuman pasalnya pasal berapa saya sudah lupa karena sudah terlalu lama. Begitu kalau menurut saya. Terima kasih. Iya, kalau selama ini Ibu merasakan implementasi penerapan dari hak asasi manusia yang sudah Ibu rasakan atau mungkin Ibu berikan ke keluarga, lingkungan, atau dari ke negara? Ya, kalau implementasi hak atau kewajiban? Hak yang saya terima kalau dari keluarga ya seperti tadi saya katakan, seorang suami memberikan nafkah kepada istrinya, itu sudah saya terima. Sedangkan untuk kasih sayang kepada anak pun kita sudah kasih. Kalau dari negara ya kesejahteraan yang sudah kita terima ya sudah pernah kita rasakan. Lantas kan sekarang ini lagi pandemi corona nih Bu ya. Nah, ada kebijakan-kebijakan yang akan pemerintah rencanakan, yaitu contohnya kayak wajib vaksinasi dan ada juga rencana untuk vaksinasi berbayar. Nah, menurut Ibu, pandangan Ibu terkait kebijakan tersebut seperti apa? Kalau menurut kita ya seharusnya pemerintah memberikan vaksinasi itu secara gratis. Soalnya apa? Karena saat ini kan pandemi ya, itu imbasnya itu sudah dirasakan oleh semua orang. Apalagi kalau pekerja-pekerja pabrik yang sudah kena imbasnya, ada yang di PHK. Contohnya seperti saya sendiri. Saya dulu juga seorang pekerja. Karena ada pandemi dan corona ini terpaksa perusahaan tutup karena sudah tidak bisa memberikan kewajiban-kewajibannya kepada karyawannya. Jadi kalau menurut saya ya pemerintah itu memberikan vaksinasi itu secara gratis untuk seluruh warga negaranya, kecuali kalau memang mereka mampu untuk membayar, contohnya ada orang-orang yang berstrata di atas menengah, kayak contoh anggota DPR, anggota MPR, atau para pegawai negeri yang sudah mempunyai gaji tinggi, itu sebenarnya tidak gratis, tidak apa-apa kalau menurut saya. Cuman kalau untuk warga dari strata menengah ke bawah harusnya itu diberikan secara cuma-cuma, seperti itu. Iya, kan nggak semua warga negara ini Bu, semua itu menerima vaksinasi. Ada yang beralasan saya takut ada efek sampingnya, terus ada yang sampai menyebabkan kematian. Nah, menurut Ibu, kira-kira langkah pemerintah apa sih yang harus dilakukan agar masyarakat itu nggak berpikiran negatif terkait vaksinasi?
Kalau menurut saya pemerintah harus memberikan sosialisasi kepada warga negara, khususnya di daerah-daerah pedesaan, karena kemungkinan kalau di daerah pedesaan itu mungkin pemahamannya kan yang masih kurang. Jadi perlu adanya terobosan untuk memberikan sosialisasi, untuk memberikan pengertian bahwasanya betapa pentingnya vaksinasi ini diberikan kepada masyarakat untuk mencegah. Itu sebenarnya bukan mencegah ya, untuk mengurangi resiko tertinggi dari terdampaknya penyakit corona. Kan kalau informasi yang saya dapat itu bagi orang yang terkena COVID itu kalau sudah sudah divaksin itu akan memberikan pengurangan, contohnya kayak sesak napas itu kalau mungkin sudah divaksin itu mungkin sudah tidak seberat kalau kita tidak bervaksin, seperti itu. Ya. Kemudian ada juga kebijakan pemerintah jika warga negara tersebut atau orang yang diberikan hak untuk vaksin kemudian dia nggak mau mengikuti, itu akan diberikan sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984, dan hukumannya itu sekitar 6-12 tahun penjara dan denda sekitar 500 sampai 1 juta. Nah, terkait tentang kebijakan tersebut, menurut Ibu seperti apa? Kalau saya setuju, karena apa? Dengan adanya kita pemerintah memberikan sanksi seperti itu, mau nggak mau kan masyarakat kan akhirnya akan merasa jerah, dan karena merasa jerah dengan hukuman atau denda yang diberikan, nah mungkin dari satu sisi itu yang biasanya kebanyakan ya mayoritas orang-orang itu menyepelekan masalah vaksin, karena pemerintah dengan upaya ingin menyehatkan masyarakatnya dengan memberikan vaksin ini untuk menanggulangi COVID dan bisa COVID ini hilang dari muka bumi ini, khususnya negara Indonesia, ya mau nggak mau itu harus dilaksanakan. Karena apa? Pemerintah memang harus bersikap tegas untuk membasmi semua ini. Jadi kalau tidak adanya sanksi atau apa, terus mereka pun yang tidak mau vaksin atau gimana karena merasa takut atau gimana, karena dengan adanya sosialisasi dan adanya sanksi yang diberikan, mungkin itu salah satu cara juga untuk pemerintah untuk lebih menegaskan kembali, karena semua juga untuk kepentingan kita bersama juga. Kalau semuanya sudah divaksin dan akhirnya corona hilang, kan kita juga semua juga ikut merasakan dampak positifnya juga, seperti itu. Iya, baik. Saya rasa cukup, Ibu. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sama-sama. Semoga selalu sehat, tetap jaga kesehatan dan patuhi 3M. Terima kasih. Terima kasih, Ibu. Oke, nama saya Salsalino Absari. Saya mahasiswa Manajemen Logistik Industri Elektronika Politeknik APU Jakarta. Di sini saya mohon memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Gafar Disyani. Saya mahasiswa dari Politeknik APP Jakarta, jurusan Manajemen Pemasaran Industri Elektronika. Baik, di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Saudari Gafara. Yang pertama, menurut Gafara sendiri, hak asasi manusia itu apa sih? Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki manusia dari kita di awal kandungan yang kita sudah miliki sampai kita akhir hayat, itu masih kita miliki hak yang kita miliki sebagai manusia. Baik. Nah, untuk bisa nggak sih Gafara ngasih contoh hak dan kewajiban yang sering kita lakukan itu apa aja gitu? Kalau hak itu kita sebagai manusia, kita hak untuk hidup, kita memiliki, kalau di negara misalkan gitu, kita hak untuk memiliki pendidikan, terus kita memiliki kewarganegaraan. Terus kalau kewajiban, kita contohnya kewajiban sebagai anak gitu, di dalam kehidupan itu misalkan berbakti kepada orang tua,
Terus kalau di negara itu kewajiban kita menaati peraturan dari pemerintah kayak gitu. Oke, baik. Ini kita beralih ke topik vaksinasi ya. Kan terkait Iya. isu tentang vaksinasi yang wajib dan berbayar itu. Tuh pandangan Gavhara gimana tuh? Kalau vaksin, tujuan dari vaksin itu kan kita buat kayak membuat ini kan kita lebih kuat untuk menghadapi virus COVID-19 kan. Tapi kalau menurut saya, kalau misalkan vaksin itu berbayar, kan pada saat kondisi corona ini kan kita lagi susah-susahnya ya untuk jangankan ya kerja aja kita tuh dapat duit aja kadang-kadang dipotong gaji setengah. Dan itu apalagi kalau misalkan kita vaksin terus berbayar. Alangkah baiknya menurut saya kalau vaksin itu lebih baik digratiskan sama pemerintah. Karena itu emang kewajiban dari pemerintah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Gitu. Oke, jadi nah kalau misal ini menurut Gavhara sendiri nih, jika kewajiban itu emang diterapkan, tuh sama aja ngelanggar hak atau enggak sih? Kalau diwajibkan sih menurut saya kalau wajib gitu. Kalau seandainya ini kita misalkan saya itu memiliki penyakit bawaan. Kan kalau penyakit bawaan itu kan nggak bisa vaksin kan? Ya pasti kalau misalkan diwajibkan terus dipaksa-paksa gitu ya pasti melanggar hak saya. Itu kalau misalkan tadi yang kalau berbayar gitu kan ya. Terus buat orang yang nggak mampu gitu. Itu juga melanggar hak sih sebenarnya menurut saya. Oke. Jadi kan menurut Gavhara kan melanggar hak nih. Nah, kalau begitu apa yang seharusnya dilakukan pemerintah terkait vaksinasi di masa pandemi begini? Gimana? Mohon maaf tadi ada itu noise. Kan menurut Gavhara kan melanggar hak, cukup melanggar hak. Nah, menurut Gavhara nih apa yang harus dilakukan pemerintah terkait vaksinasi di masa pandemi seperti ini? Iya, kalau untuk pemerintah sih alangkah lebih baiknya menggratiskan vaksinasi ini. Tapi jika ada masyarakat yang emang nggak bisa divaksin, kalau misalkan emang kayak tadi penyakit bawaan gitu emang nggak bisa yang benar-benar divaksin, lebih baik jangan divaksin gitu. Menurut saya gitu. Kalau misalkan alasan budget, maksudnya alasan keuangan gitu, alangkah baiknya kalau pemerintah itu menggratiskan vaksinasi gitu. Oke, baik. Kayaknya wawancaranya cukup sampai sini. Terima kasih ya Gavhara sudah mau diwawancara. Selamat malam. Halo, perkenalkan saya Devita Gustiani dari Manajemen Logistik 4B Politeknik APP Jakarta. Di sini saya sudah bersama narasumber dan akan melakukan wawancara terkait hak asasi manusia atau HAM sebagai pemenuhan tugas PPKN. Halo, nama saya Amelia, kelas 1 SMP. Halo Amel, di sini bisa saya mulai wawancaranya? Ya, jadi pertama-tama saya ingin menanyakan, menurut kamu hak asasi manusia atau HAM itu apa sih? Hak asasi manusia itu berarti hak yang harus didapatkan oleh setiap manusia. Kalau gitu, contoh dari hak dan juga contoh kewajiban yang sering kita lakukan itu misalnya gimana? Contohnya misalnya hak kita menuntut ilmu di sekolah dan kewajibannya kita harus belajar. Sekarang saya ingin menanyakan sebuah contoh ya. Ada di kasus, jadi akhir-akhir ini ada isu tentang vaksinasi yang wajib dan juga berbayar. Menurut kamu, pandangan kamu tentang itu seperti apa? Vaksinasi yang wajib itu bagus biar kita nggak gampang tertular virus. Terus kalau bayarnya kurang bagus karena pas situasi kayak gini keuangan orang keuangannya lagi susah ya. Jadi menurut kamu berdasarkan kebijakan tersebut itu melanggar hak asasi manusia kita atau enggak sih? Tidak, karena itu menurut saya bagus untuk kita. Karena kebijakan tersebut menurut kamu bermanfaat buat kita, jadi itu tidak melanggar HAM ya.
Ya itu tadi diwajibin nggak apa-apa, tapi sebisa mungkin jangan disuruh bayar. Terima kasih atas waktu dan pendapat yang telah dikemukakan Amel. Semoga sekolahnya lancar terus ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Raffi Faisal Dermawan. Saya akan mewawancarai salah satu narasumber yang akan kami wawancarai tentang topik HAM. Baik, sebelumnya izin saya memperkenalkan diri Mas. Saya Raffi Faisal Dermawan dari Politeknik APT Jakarta. Sebelumnya boleh dari Bapak memperkenalkan diri, nama dan juga pekerjaan. Nama saya Rahmat Widodo, pekerjaan buruh. Baik, di sini saya izin bertanya ya Pak langsung. Ya. Oke. Pertanyaan yang pertama, menurut Anda apakah itu hak asasi manusia? Hak asasi manusia itu adalah hak yang membebaskan melalui untuk melakukan sesuatu tapi dalam batasan tertentu. Baik, seperti itu. Kemudian untuk yang pertanyaan kedua Pak, contoh hak dan kewajiban yang sering kita lakukan itu apa yang dalam lingkup hak asasi manusia itu sendiri? Dalam lingkup hak asasi manusia, kalau Pak ya mungkin kewajiban kita membayar pajak. Kalau hak mungkin upah ya saat kita selesai kerja. Baik, terkait dengan pertanyaan yang ketiga Pak, sekarang kan sedang masa pandemi virus COVID-19. Terkait dengan isu kebijakan vaksinasi, terdapat kebijakan vaksinasi yang wajib dan vaksinasi yang berbayar. Bagaimana menurut pandangan Bapak sendiri terkait dengan kebijakan tersebut? Kalau vaksin harusnya gratis ya. Itu ada, kalau saya berpikir gratis itu ada subsidi silang antara yang kaya sama yang miskin gitu. Kalau yang pendapatannya kecil mungkin ya gratis, kalau yang menengah atas mungkin ya berbayar. Ada subsidi silang, saling mengisi gitu. Baik. Kemudian untuk pertanyaan yang keempat Pak, menurut Anda apakah kebijakan tentang vaksinasi tersebut dapat melanggar hak asasi manusia atau tidak? Kan ada beberapa orang yang menolak adanya kehadiran vaksin corona dan juga ada orang yang menerima. Kalau melanggar HAM sih saya pikir tidak melanggar program pemerintah ya, jadi tidak melanggar HAM, tapi kurang berkeadilan aja saya. Kemudian untuk yang pertanyaan terakhir Pak, terkait dengan mungkin yang ketidakadilan tersebut, apa yang seharusnya disampaikan dan dilakukan oleh pemerintah terhadap adanya vaksinasi tersebut Pak? Ya tetap sosialisasi vaksin terus, vaksin gratis dan berbayar, namun tidak wajib bagi yang mau saja. Ya, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Bagaimana pendapat kalian mengenai HAM? Apakah kewajiban vaksinasi termasuk dalam pelanggaran HAM? Semoga senantiasa diberi kesehatan selalu.